Kalau tadi kita berbicara ada ini titik ini ya. Nah, ini ada A gitu ya. Kenapa? Ini B. Kita tarik garis seperti ini. Ini garis ya. Nah, garis tidak terputus seperti ini. Ini tuh kita punya koordinatnya tadi tuh 1,2 kalau tidak salah. Dan di sini tuh koordinatnya 5,4. Ini koordinatnya. Untuk persamaan garis A, B, atau B ke A, sama ya persamaan garisnya ya. Betul ya? Tadi sudah ada ya. Jaraknya sama tidak? Halo? Jadi persamaan garis di sini sama kan? Sama, Bu. Persamaan garis sama. Persamaan pulpennya kok gini? Persamaan garis ini di kalian kelihatan nggak kalau saya nulis tapi tidak ada isinya? Ini kayak pulpen habis tinta gini. Persamaan garisnya sama ya. Nah, terus kita dapatkan jaraknya ya. Jaraknya jarak dari A terlihat nggak di kalian? Jarak A, B mau B ke A. Tuh ini kalian kelihatan nggak tadi? Nah, jarak A ke B, nah sama jaraknya. Jarak ya, jarak. Nah, tapi untuk vektor ini berbeda. Vektor A, B itu tidak sama dengan B A. Saya tahu ini apanya yang salah. Papan tulis ini ya, saya nggak tahu ini apa pulpennya kehabisan baterainya. Saya bentar, nanti kita lihat. Dah ini ya, dah terlihat ya vektor A dan apa sih yang membedakannya? Kan kalau tadi saya sampaikan kalau jaraknya mau dari A ke B, B ke A sama aja. Yang jelas untuk mencari jarak itu kalau jarak dari A ke B berarti kan akhirnya tuh di B ya. Ya kan? Akhirnya di B. Maka B atau akhir dikurangi awal. Gitu ya. Akhir dikurangi awal. Nah, untuk vektor juga sebenarnya sama, tapi akan menghasilkan yang berbeda. Kita lihat di sini. Kalau saya katakan apa itu vektor A dan B? Nah, vektor A dan B, ini vektor ya, nilai vektor. Tadi kan saya sudah sampaikan untuk satuan vektor vektor sum bu X itu adalah I, topi untuk sumbu Y adalah J, topi sumbu Z adalah K, topi. Nah, ini melihat sabar begini. Nih ya, yang A, B artinya dari A ke B. Saya kasih tanda merah di sini. Ya, A ke B. Tetap akhirnya itu kan yang di B ya. Ya, akhirnya yang di B. Nah, kalau untuk mencari vektornya, kita buat begini. Jadi kalau mau mencari vektornya, maka kita beri tanda kurung siku di sini. Sumbu dari X. Kan ini terakhirnya yang B ya. Jadi sama. Jadi di sini X B dikurangi X A. Ya. Ini ya jangan lupa nanti ditulis nih I-nya. Kan sumbu X.
ditambah di sini Y B dikurangi Y A. Sumbu Y vektornya apa? J. Kalau 3 dimensi ya tambahkan Z B dikurangi Z A K. Nah, sekarang kita lihat di sini. Kalau X B itu XB itu berapa? 5. Dikurangi XA itu berapa? 1. I. Yang ini berapa? Ayo berapa? 4 dikurangi 2 J. Maka arah vektor AB itu adalah 4I ditambah 2J untuk AB. Sekarang kalau BA, kalau B ke A, ini artinya B ke A ya, dari B ke A, berarti sini kan ya? Betul? Maka kita harus mengerjakannya, tapi dengan cara ya A-nya yang diakhirkan. Berarti X A dikurangi X B, ini tanda vektor, ditambah Y A dikurangi Y B arah vektor. Maka kita dapatkan berapa di sini? Ayo, berapa yo? Ayo, berapa? Halo? XA-nya berapa? 1 dikurangi XB-nya 5 I gitu ya. Y-nya? YA-nya 2, Bu. 2 dikurangi 4 J. Maka hasilnya adalah min 4 Min 4 I dikurang plus min 2 -2 J. Nah, sekarang kita lihat yang AB adalah 4I ditambah 2J. Sedangkan yang ini AB ya, yang BA adalah min 4I dikurang 2J. Sama nggak vektornya? Tidak kan? Jadi betul ya ini kan. Tapi kalaupun kita mau membuatnya ini tidak sama. Dan A B ini sama dengan, atau A B ini adalah sama dengan arah vektornya negatif dari B ke A. Jadi kebalikannya maksud saya negatif. Betul tidak? Kalau arah seperti ini saja, kalau arah ini ya, kalau ke sini ini positif, maka negatifnya kemana? Kalau ke kanan negatif, maka kalau ke kanannya positif, maka negatifnya kemana? Ke kiri kan ya? Betul? Halo? Halo? betul. Arahnya berlawanannya ke kiri kan ya? Betul kan? Iya, Bu. Ini dengan arah ininya yang sama ya, panjang yang sama. Kalau yang satu lagi arahnya itu ke bawah, maka yang ke atas tandanya pasti akan berlawanan kan dengan yang bawah ya kan? Betul? Halo? Betul. Betul. Maka ini yang kita dapatkan. Si arah vektor dari A ke B ini tandanya, atau dengan diberi tanda merah ini di sini, vektornya ini 4I ditambah 2J. Tapi kalau dari B ke A, min 4I dikurang min 2J. Jadi sebenarnya nilai 4 ya sama. Nilai 2 sama, tapi perbedaannya adalah positif negatif. Itu yang menunjukkan vektor arahnya. Jadi di sini arahnya. Sampai situ ada yang tanyakan dulu?
Ada yang tanyakan dulu tidak? Tidak ada, Bu. Insya Allah. Tidak ada ya, bisa ya semuanya ya, berarti ya. Nah, sekarang kan kalau ini sudah bisa nih. Bagaimana persamaan garis sudah, bagaimana apa namanya tuh jarak sudah, ya. Sekarang vektor sudah, itu sudah ya, udah semua. Tadi kita dapatkan untuk persamaan garis yang ini, kita dapatkan persamaan garisnya adalah Y sama dengan setengah X plus 3/2 untuk persamaan garis. Untuk jaraknya, tadi masih ingat nggak jaraknya? Jarak AB ini adalah akar dari 20 jaraknya. Jadi sama ya. Jadi kalau nanti di dalam ada beberapa titik, cari persamaan garis, cari jarak, cari vektor, arah vektornya, maka yang harus dilakukan seperti ini. Udah? Sudah? Bisa? Insya Allah, Bu. Nah, sekarang kan yang jadi permasalahan, bukan jadi permasalahan sih sebenarnya, kadang-kadang ada soal yang menanyakan berapa sudut yang dibentuknya. Ini saya mau kasih warna ini aja. Ini sudut yang dibentuknya nih. Ting, 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 ting. Nah, ini sudutnya. Kalau mau mencari, ini vektor ya. Ini vektor. Ini juga sama vektor. Jadi kalau cari berapa vektor A ke B, B ke A, ini vektor. Kalau mau mencari sudut alfa, ini sudutnya alfa ya. Kalau mau mencari sudut atau alfa ini, maka yang harus kita lihat adalah konstanta di depan sumbu X dari persamaan garis. Saya tulis di mana ya? Soalnya biar ini, di sini boleh? Biar warnanya lain maksudnya. Ini untuk mencari alfa, ini adalah gradiennya. Ya, ini sudut gradiennya. Sudut kemiringannya. Sudut gradiennya. Sudut gradien. Ini. Biasanya sudut gradien, kalau sudah diketahui persamaannya, ini karena dikatakannya sudut ya, kalau sudut kan berarti derajat. Nah, ini kalau kita berapa sudutnya, nah makanya kalau mau mencari sudut, ya kita lihat aja di sini, karena di sini itu adalah, di sini kalau saya punya persamaan Y sama dengan A X plus B, tapi A-nya bukan A titik ya. Ini, atau jangan A tuh ya, kalau ini sama, M aja. M, X, plus N. Nah, gini. Si M ini adalah gradiennya. Ini gradien. Jadi untuk persamaan ini berapa gradiennya? Setengah. Nah, di sini setengah gradiennya. Kalau saya punya persamaan Y sama dengan setengah X plus 3/2, maka gradiennya adalah setengah. Ini gradiennya. Tapi masih gradien ya, ini gradien. Gradien. Nih. Nah, karena mau mencari sudut, maka yang harus kita lakukan adalah arkusnya kan. Kalau mau mencari sudut itu arkusnya ya. Kalau kita sudah dapat inverse dari sudut itu sendiri, inverse dari nilai hasil sudut itu sendiri kan. Jadi karena kita sudah mendapatkan hasil, ya kita cari arkusnya. Di sini arkus gitu ya. Arkus apa? Arkus tangen dari M-nya, dari gradiennya.
Ini, aduh gimana ini? Nah, ginilah. Saya beri tanda ini. Jadi, kalau mau mencari sudut ya arkus tangan dari setengah ini. Jadi, berapa arkus tangan dari setengah? Nah, itu adalah sudutnya. Kita tahu bahwa yang namanya di mana? Saya inginnya di sini tuh biar semuanya terlihat ya. Kalau di lain halaman biasanya suka jadi lupa kalian. Ini aja ke sini nih. Apa? Nah, ini ya. Kan kalau masih ingat tidak sudut berapa ya? Sin 90 berapa? Ayo berapa sin 90? Sin 90 derajat. Coba di kalkulator, mau di komputer berapa sin 90 derajat? Berapa? Kamarana? 1, Bu. 1. Ini ya, untuk sin 90 derajat 1. Maka ini artinya kalau alfa itu sudut ya. Sudut sama dengan arkus sin 1 berarti artinya sudut berapa yang menghasilkan nilai 1. Berarti di sini sudutnya berapa? 90. Ini artinya gitu. Arkus itu untuk mencari, jadi inverse dari kalau kita biasanya mencari berapa sih nilai sudutnya gitu ya. Nah, ini mau mencari sudutnya, bukan mencari nilai sudutnya. Kalau kita cari sin 90 derajat sama dengan 1, maka berapa sih sudut? Kalau kita tanyakan berapa sudutnya, arkus dari sin 1 ya 90. Nah, begitu pula dengan ini nih. Arkus tangan M. Kalau M-nya itu setengah, maka arkus tangannya itu berapa gitu. Berapa sih sudut yang menghasilkan setengah sudut dari tangan yang menghasilkan setengah? Itu bisa kalian cari. Kan kita tahu bahwa kalau arkus tangan 1 45 derajat. Jadi alfanya itu 45 derajat atau sudutnya 45 derajat. Kalau 1, kalau setengah berapa? Bukan berarti kalau setengah jadi 90, kalau setengah jadinya 22/3. Enggak kan? Enggak seperti itu. Tapi kita cari saja dari kalau dari kalkulator boleh, dari tabel istimewa boleh. Kalau memang ini sudut-sudutnya istimewa, gampang. Sampai situ ada yang tanyakan dulu? Ini sudut ya. Jadi dalam satu soal bisa ditanyakan persamaan garis, jarak, sudut, dan vektor. Itu. Sekarang kita lanjut. Yang namanya vektor, ini kan kita sudah tahu nih ada vektor ya. Yang namanya vektor itu kan jadi yang seperti halnya tadi di sini itu ya. Saya punya garis A, B di sini ya. A, B. Terus ternyata dari B ini jalan lagi ke C, contoh di sini C. Ya, di sini C-nya. Terus dari C saya jalan lagi ke D, di sini D-nya. Nah, ini. Berarti perjalanan si titik ini dari A ke B, dari B ke C, dan dari C ke D. Kalau memang mau dijumlahkan, gitu ya, kalau memang mau dijumlahkan berdasarkan vektor, ya berapa penjumlahan dari A ke B, B ke C, C ke D. Ini kalau memang mau dijumlahkan. Kalau mau dikurangi, maka ya A, B, contoh, dikurangi apa? Dikurangi B ke C. Kalau dikurangi B ke C, kalau ini kalau mau dijumlahkan, artinya begini ya.
Dari A ke B, B ke C, C ke D. Ya. Ini. Artinya kalau kita lanjutkan berarti di sini A A B dari B ke C, dari C ke D. Ini vektornya ya. Hasil akhirnya yang ini adalah vektor awal ke vektor akhir. Karena ininya sama nih B, ininya B. C, ininya C. Ini nggak apa-apa. Jadi hasil akhirnya ya A ke B. Ini berapa vektornya? Nah, contoh kita dapatkan A, D. Nanti dicari. Gitu ya. Nih. Sekarang bagaimana Bu? Jika di dalam soalnya itu adalah AB tapi dikurangi BC. Ingat, kalau oh ini tandanya ini ya pakai spidol merah. B C dikurangi ya. Kenapa saya berwarna begini biar ini biasanya. Nah, ini BC. Kalau BC artinya ke sini, tapi kalau minus BC artinya jadi C ke B kan? Dari C ke B. Dari C ke B itu ke sini. Atau kalaupun kalian mau membentuk atau memplotnya, ini dibuat garis bayangan yang garisnya sejajar dan sama besarnya. Jadi kalau di sini satu garis, ya di sini juga satu garis. Kalau istilahnya 1 meter ya 1 meter, 1 senti ya 1 senti. Dan arahnya ke sini. Jadi kalau dari B ke C ke sini, maka minus BC adalah B ke C aksen ini. Nah, ini. Ini adalah min B, C. Gitu. Kalau ke sini adalah B, C-nya. Nah, seperti itu. Begitu pula dengan yang ini. Kalau ke sininya positif, kalau ya ke sininya positif, maka yang negatifnya arahnya ke bawahnya. Waduh, spidolnya salah ini. Nih ke bawahnya ini. Ini ya, arahnya ke sini. Dari C ke D. Ini tandanya D. D aksen. Begitu pula dengan A, B. Kalau A, B-nya ke sini, maka kan ini pindah ke sini ya. Atau kita bisa, ini tuh kenapa dikatakan itu bayangan ya. Nanti untuk ngeplotnya, apa namanya tuh, kan kalau si titik itu harus disatu-satukan kan. Jadi ngeplot titiknya. Tapi kalau si titik si garisnya mah ya sama aja di sini. Tapi ketika mau ngeplot kan kita harus nyambung kan dari A ke B, B ke C. Nah, gitu ya. Nah, sekarang ini nih. Ini kan dari C ke D nih. Si C ini nih yang ini kalau dikurangi gitu ya C D D. Si C ini pindahkan dia ke sini nih. Nah, C-nya ke sini. Kalau tadinya C ke D ke atas, maka ini kan, ya betul, C ke D ke atas. Kalau dikurangi CD artinya DC kan, DC. Jadi di sininya D, di sininya C. Maka pindahkan ke bawah, jadi ke sini. Tapi ininya sama, harus sama jadi kayak gini. Kalau ininya 2 garis, ya ini juga sama 2 garis seperti itu. Nanti hasil akhirnya pasti akan berbeda dari A, B, B, C, C, D ini dengan yang ini hasilnya akan beda. Arah vektornya akan beda, hasilnya pun beda. Bisa dipahami tidak? Ini untuk penjumlahan. Biasanya kalau penjumlahan yang seperti ini agak sulit kalau
bukan nggak sulit sih sebenarnya mah. Tapi kalian harus apa namanya tuh titik koordinatnya lah ya, harus bukan konsentrasi, harus teliti dengan titik koordinatnya. Karena kalau titik koordinatnya ya salah gitu kan menggambarkannya. Nah, ini yang disebut dengan perpanjangannya. Jadi dari sini ke sini ini sama dengan kebalikan ya kan? Kalau kebalikan ya kita sama dengan perpanjangan sini. Ini ke sini, ini kan kebalikan ya. Kalau kebalikan ke sini ya sama aja perpanjangannya ke sini. Jadi hasil akhirnya nanti di sini ya D juga, tapi di sini contoh D aksen, double aksen. Kalau yang satu hasilnya ini, gitu ya. Yang satu hasilnya ini. Ini. Dan yang satu mungkin hasilnya hanya ini, gitu ya, yang dikurangin ini. Jadinya hasilnya adalah A, D, double aksen, gitu. Ini untuk penggambarannya. Tapi kalau untuk angka-angkanya, ya angka-angkanya mah gampang. Kan ini kita sudah dapat nih angka-angkanya ya. Contoh AB adalah 4I ditambah 2J. Nah, kalau untuk penjumlahannya, ini sangat mudah. Kan ada, ini kan penjumlahan. Kalau penjumlahan nanti perkalian, ini kurang dari 1 menit lagi nanti masuk ya. Kalau untuk yang namanya penjumlahan dan penjumlahan dan pengurangan itu gampang. Nah, nanti yang akan menjadi masalah itu di perkalian. Maksudnya bukan masalah sih, maksudnya ya kita harus lebih teliti lebih lah. Kalau penjumlahan mah ya tinggal tambah-tambahkan saja. Nanti kita akan berikan contoh bagaimana menambahkannya. Kalau ini kan menggambar ya, dengan menggambar. Nah, bagaimana menyelesaikannya dengan mengerjakan secara matematis biasa. Jadi di penjumlahan dan pengurangan ini. Jadi kalau A, B, B, C, C, D ini gimana? Kalau ini gimana gitu ya contohnya. Sampai situ ada yang tanyakan dulu tidak? Halo? Ada yang tanyakan dulu tidak?